Ayo. Bismillah. Tabarukan satu baris. Hukum iflas ya sekarang ya? Iya iflas. Hajar iflas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bil mufidarin amin. Radhiyallahu taala ankum ila angal. Al-mubadzir limalihi apa wasafihu wa fassarahu al-musannif biqaul itu kan ya wasafih bukan? Sekarang wasakata al-musannif. Mana? Wasakata al-musannif mana? Mahjur udah berarti. Kemarin sampai yang Wal marid. Yang hamba yang kan orang-orang yang dihajar. Ini semua. Hamba sahaya. Wal abdul ladzi lam yu'dan lahu fi tijarah. Oh gitu. Oke. Ya, sampai itu sekarang Fala yasihu tasarrufu bi ghairi idzin sayyid wasakata al-musannif an sayyid. Nah, oke. Oke nih. Kita ulang sedikit. Orang-orang yang dimahjur, mahjur alaih itu kalau dibilang dihajar itu, hajar itu adalah penyitaan atau pembekuan aset. Atau kalau dibilang pelarangan, ya, pelarangan transaksi. Hajar itu ya. Hajar itu adalah di mana seseorang dilarang untuk bertransaksi atau hartanya dibekukan karena alasan-alasan sebagai berikut, ya. Karena alasan-alasan sebagai berikut. Apa? Karena dikatakan di sini ada 6 orang atau 6 golongan orang yang dilarang bertransaksi atau mungkin asetnya disita dan dibekukan. Siapa saja? Pertama sobi, anak kecil. Anak kecil asetnya tidak dibekukan, ya. Asetnya tidak dibekukan, tapi anak kecil itu dilarang untuk bertransaksi. Kenapa? Karena bisa terjadi transaksinya itu misalkan ditipu orang lain. Coba bayangkan, iya anak kecil kalau megangnya Rp5.000. Belanja yang nggak tahu belanjanya di tempat misalkan abang-abang hanya sekali lewat. Kalau di warung mungkin kalau semua ditipu misalkan sama orang warung, diontrol ke orang tuanya, ya kan? Disamperin sama orang tuanya. Coba bayangkan kalau semua anak kecil itu jajan di abang-abang tukang mainan yang sekali lewat. Ini cuma contoh, ya. Atau apapun dagangannya yang memang satu kali lewat. Pegang uang bukan 5.000, pegang uang 100.000. Misalkan dia pilih abang-abang main tunjuk-tunjuk aja tuh berapa 100.000 habis semuanya, tiba-tiba pulang cuma bawa mainan kecil dan lain sebagainya. Ditipu dia. Karena dijaga oleh syariat, maka syariat katakan tidak boleh anak kecil bertransaksi. Apalagi dengan nominal besar seperti itu, ya kan? Agar menjaga jangan sampai hartanya, uangnya terbuang-buang. Karena bisa jadi ditipu orang. Kurang lebih begitu, ya. As-sobi, makanya dikatakan mahjur. Anak kecil itu mahjur, dilarang untuk bertransaksi. Baik itu membeli atau menerima pembelian, ya. Atau menjual, membeli atau menjualnya. Enggak boleh. Tiba-tiba anak kecil datang nawan-nawan, kalau mamahna misalkan, tiba-tiba mau jual ini atau tuker sama apaan? Es krim. Wah, gelang gitu ditukar es krim atau kumaha gitu. Makanya nggak bisa kayak gitu. Kan banyak juga anak kecil zaman sekarang aneh-aneh. Asli aneh-aneh anak kecil zaman sekarang. Ada datang bawa jual apaan, emaknya menyari, bapaknya menyari, kemana ini? Nggak taunya udah dijual sama anaknya. Padahal masih kecil, mahjur itu. Makanya nggak boleh. Wal majnun was safih, dan juga yang majnun dan juga safih. Kalau ketiga-tiganya as-sobi wal majnun was safih ini, kalau dibilang anak kecil, orang gila yang termasuk di sini kan nanti walaupun disebutkan orang sakit, ya kan itu. Tapi termasuk di sini, majnun kan penyakit. Nah, mereka itu dimahjur hartanya, tidak boleh bertransaksi karena apa? Karena untuk menjaga harta mereka. Paham? Dan itu tidak tunggu seorang imam, seorang qadhi, seorang hakim menetapkan. Oh ini anak kecil, nggak boleh bertransaksi. Dia tidak menunggu hakim menetapkan bahwa dia harus dimahjur. Enggak.
Jadi semua orang harus paham, anak kecil tidak layak untuk diajak bertransaksi. Gitu aja. Mau dia beli ataupun jual. Orang gila tidak layak untuk diajak bertransaksi. Ya, walaupun dia jual ataupun beli. Wasafih, dan juga orang yang safih. Orang safih itu kayak gimana sih? Orang safih ini orang yang suka buang-buang uang. Ya. Suka mubadzir dalam harta. Wa fassarahul musannif, dikatakan yang namanya safih itu adalah lil mubadzir limalihi, yang suka buang-buang uang. Buang-buang harta. Pokoknya hartanya dibuang-buang. Yasrufu fi ghairi masarifihi, yang memang hartanya itu tidak digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan yang seharusnya. Makanya dikatakan di sini, entahkah dia lakukan untuk apa? Untuk hal-hal yang haram atau hal-hal yang makruh. Nah, bahaya ya. Kalau disarahnya wal makruh ka'an yasrubu bihi duhon al ma'ruf. Ya, seperti membelikan apa? Membelanjakan rokok, ya kan, yang selalu orang beli. Nah, kalau itu makruh, nih dengar baik-baik. Kalau itu makruh, ya hukumnya safih. Ngerti ya? Tapi belum kelar, baca sendiri nanti. Ya. Tong di bejaan Pak Peri sok manjang ya. Ya. Al-mubadzir limalihi. Oke. Tapi ada al-muflis. Kalau yang tadi 3 kategori, tidak tunggu hakim menetapkan. Kalau ini al-muflis, ya. Al-muflis itu apa? Al-muflis itu orang yang bangkrut, ya. Muflis itu orang bangkrut nih. Dulunya kaya, tapi tiba-tiba nggak jadi kaya lagi, ya. Kebangkrutan itu entah hilang uangnya, ataupun ada hutang yang melebihi apa? Kebutuhannya atau asetnya. Dia punya hutang melebihi asetnya. Utangnya 1 miliar, rumahnya kalaupun dijual hanya 200 juta. Udah muflis itu. Walaupun keseharian dia makan masih, ya cuma uangnya hanya uang recehan saja sudah. Jadi entahkah dia jatuh miskin atau memang banyak hutang. Walaupun kaya, kelihatannya mau kaya, rumahnya gedong, mobilnya ada apa segalanya, tapi utang lebih besar, muflis. Ya, dia nggak boleh bertransaksi. Orang bangkrut itu orang muflis, mahjur itu. Zaman sekarang kalau dibilang kebanyakan muflis. Mobil boleh keren, ya enggak? Cicilan bos, ya enggak? Cicilan, rumahnya ngontrak asli. Itu benar itu mah. Rumah ngontrak, mobil keren, masih dicicil. Harga mobil 500 juta misalkan, harga rumah 200 juta. Dia sedang mencicil mobilnya. Gaji misalkan hanya 5 juta. Kebutuhan 4 juta. Atau kebutuhan 2 juta. Cicilan mobil 3 juta. Habis seluruhnya. Muflis, sengsara itu. Ini orang sengsara kayak begitu tuh. Karena apa? Orang yang muflis itu dia nggak boleh bertransaksi. Ya kan? Karena tipikal orang yang sudah memiliki hutang melebihi aset. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak. Rumah masih apa? Rumah masih nyicil, ya kan? Dia udah bukan rumah masih nyicil, rumah masih ngontrak. Berani nyicil mobil. Kacau udah. Ya. Makanya dikatakan itu yang muflis itu nunggu dia apa? Nunggu dimahjurkan oleh hakim. Hakim pun nggak sembarangan, hakim pun akan memahjur. Nah, mahjurnya apa? Membekukan, bukan hanya melarang transaksi, tapi membekukan asetnya. Hakim akan membekukan asetnya, itu pun dengan atas dasar apa? Permintaan orang-orang yang memang terhutang. Orang-orang yang terhutangi melihat, wah ini hedon ini. Kehidupan hedon ini. Banyak utang tapi bahasanya apa? Kehidupan mewah dan lain sebagainya. Langsung mengadukan ke hakim. Ya hakim, ini fulan ini utangnya banyak sama saya. Tapi dia jalan-jalan terus. Tiap ditagih tarsok. Oh kalau gitu panggil. Kamu betul-betul jalan-jalan ke sini. Kamu betul ada utang sekian. Oke, ya udah dari sekarang kamu dimahjur. Ya, harta kamu dibekukan, tangkap, simpan. Kalau butuh untuk dipenjarakan, penjarakan. Jadi hakim akan berperilaku demikian. Tapi kalaupun memang seumpama nggak ada hakim yang bisa memahjurkan itu, maka bagaimana? Maka bilhal dulu.
orang bisa menahan, ya kan, hartanya untuk di kemudian hari diadukan kepada hakim. Jadi seketika itu bisa memahjurkan. Paham? Jelas ya? Dan ini dijaga untuk kebutuhan orang lain. Kalau yang tadi anak kecil, orang gila sama sapi, kalau mereka tiga-tiganya itu menjaga harta dirinya sendiri. Kalau muflis dan marid, yang ini nih, marid, orang yang apa? Orang yang memang sakit dalam penyakit yang akan dikemungkinkan mati, dia menjaga harta orang lain. Kebutuhan atau kepentingan orang lain. Kalau orang yang bangkrut, kepentingan orang yang memang terhutangi. Kalau orang bangkrut, kepentingan warungnya. Udah tahu nggak punya duit, ngutang. Nggak tahu dia nggak punya kerjaan, ngutang. Kapan mau bayar? Orang nggak punya kerjaan, nggak punya uang, terus ke warung, bang, beli dong. Beli apa? Beli ini, tapi ngutang dulu ya. Kehelah. Ngutang dulu, dia nggak kerja nih, ya kan? Dia nggak kerja, nggak ada penghasilan, terus mau ngutang. Gimana ceritanya nih? Kapan mau bayar? Nggak mungkin bayar. Ntar dulu, nggak bisa. Ente nggak bisa. Karena apa? Karena dia muflis. Dimahjur seketika itu dimahjur. Karena dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, baik nanti atau di kemudian hari. Jangan dikasih, ya kecuali itu kebutuhan pokok kayak makanan dan lain sebagainya. Terus yang bayar siapa? Yang ngewarung mah tetap harus dibayar ini. Ya. Si warungnya harus tetap dibayar. Misalkan karena yang datangnya itu mau beli beras tapi ngutang dulu. Tukang warung karena ngaji tadi sampai tadi doang, nggak boleh bertransaksi. Gitu. Karena ngajinya sampai situ doang. Padahal kalau itu kebutuhan pokok tetap berikan. Wajib memberikan, harus diberikan. Oh, belinya apa? Belinya misalkan belinya beras. Oh ya udah, berapa? 2 liter misalkan. Kasih 2 liter. Tapi kalau semua berapa? 50 liter. Heula maneh. Ya langsung nganjuk loba-loba teh. Kebutuhan pokoknya hari itu aja dulu. Ya kan? 1-2 liter. Oke, kasih 2 liter. Terus besoknya sama juga kasih. Bentar dulu tanya, ente kapan mau bayarnya? Oh iya, nanti mau cari kerja dulu. Bentar dulu. Dari situ ada kewajiban di mana orang yang punya warung mencari orang-orang kaya di sekitarnya. Beritahukan bahwa di lingkungan gitu ada yang fakir, betul-betul fakir, membutuhkan bahan-bahan pokok yang dimana selama ini ngutang kepada saya. Itu kewajiban nanti, kewajibannya ketika dikasih, oh gitu. Kalau nggak memberikan juga orang kayanya tadi di sekitarnya, dosa setiap jam atau bahkan setiap tidur dia dalam keadaan dosa. Oke, mintanya ke siapa? Nanti ke masjid, ke Baitul Mal. Mintakan untuk dibayarkan tuh kepada orang yang berdagang. Jangan nanti dibebankan, ya udah kan ente yang dagang, ente kasih lah. Ente yang beramal lah. Iya tuh cager ngaranna. Orang dagang beda, nanti beramal di luar dagang, di luar warung. Itu beramal. Itu kebutuhan pokok. Nah kalau seumpama udah tahu sapi, udah tahu kagak kerja, tiba-tiba nganyuknya tuh, ngabon, bonawan, udud, nyete, tong dibere. Iya kan, pengen beli yang hal-hal yang memang tidak penting, tidak menjadi bahan pokok. Jangan dikasih karena kita tahu dia jelas secara hukum dari kitab apa? Fathul Qori. Ngerti ya? Itu dari hukum tadi. Nah, karena menjaga siapa? Yang dagang. Agama nih, syariat ini lagi jaga. Yang dagang jangan sampai rugi. Bayangkan dalam satu kampung pengangguran ada 10 orang aja. Nganjuk, ngabon, ngutang ke warung itu semuanya. Ya. Dagangan habis, uang ladis. Ya. Tutup tukang warung dimahjur tuh. Ya yang ngewarung nanti ujung-ujung dimahjur. Kenapa? Udah gak dagang lagi. Nggak ada dagangan lagi. Kenapa? Dihutangin sama orang-orang yang muflis semua. Nah itu dia. Makanya syariat menjaga. Jangan sampai warung itu terhenti. Gitu. Jangan sampai orang berdagang, berusaha terhenti dagangannya hanya karena hutangan orang-orang yang memang tidak layak bertransaksi atau tidak boleh bertransaksi. Wal marid dan orang yang sedang sakit, ya. Orang yang sakit itu dijaga hartanya, tidak boleh bertransaksi. Kenapa? Karena menjaga di situ ada hartanya ahli waris.
Karena orang sakit kadang-kadang orang sakit, apalagi kalau semua udah di rumah sakit, dibius, ya kan? Datanglah halusinasi, ketakutan yang berlebih dan lain sebagainya. Tiba-tiba mau langsung sodakoh tanpa sadar, ya kan? Memberi nggak tahu, yang penting seakan-akan baik aja udah, ya kan? Karena dalam keadaan sakit yang memang akan dijemput kematian. Kalau sakitnya ya cuma sakit gigi biasanya belum sadar tuh. Kalau udah sakitnya betul-betul ngeringis, bener-bener parah, baru tuh udah pengen ngasih aja semua harta, pengen dikasih semuanya. Itu banyak tuh kejadian kayak begitu tuh, ya. Tapi syariat nggak mengizinkan. Kalau dia dalam tanpa kesadaran atau sakit nih, sadar tapi sakit dengan sakit yang taruhlah sakitnya parah yang akan dijemput dengan kematian, nggak bisa ente transaksi, nggak bisa dengan serta merta ente kasihin atau membagikan, membuang harta, bertransaksi beli ini beli itu, nggak bisa. Ditahan. Kenapa? Karena ada hak ahli waris nanti. Ya, kecuali 1/3. Mau nanti disodakohkan, diwasiatkan, diwakafkan, 1/3 silahkan. 1/3 itu silahkan ditransaksikan. Tapi lebih dari itu, maaf, stop. Ya enggak? Misalkan ada 3 triliun, ya kan? 1/3 bisa, biar enak nih. Misalkan ada 3 triliun. 1 triliun silahkan, ya. Mau ente sedekah, mau wakaf, mau wasiat, mau apa, bagi dah. 2 triliun cukup, nggak sebeak. Ya, udah habis. Ini nggak bisa lagi 2 triliun. Masih ada itu 2 triliun, itu nggak bisa lagi. Kenapa? Hak ahli waris. Itu dijaga oleh syariat. Terus selain daripada itu yang terakhir apa? Wala abdul ladzi lam yu'dan lahu fil tijarah. Seorang hamba budak, ya. Sekarang tidak ada memang, tapi perlu tahu. Budak itu kalau memang tidak diizinkan berjualan, nggak boleh jualan. Sama kalau diilustrasikan, ini kan budak nih. Kalau dibilang kita nih kerja di suatu kantor, suatu perusahaan produksi misalnya. Karyawan untuk marketing ada, salesnya ada. Terus ada karyawan yang bukan di bidang sales. Dia tidak boleh menjualkan dengan atas nama PT. Nggak boleh jualan itu. Ilustrasi yang sama ya. Kalau ini kan budak, perbudakan nih. Nah kalau seumpama ini orang karyawan PT yang memang tidak ada izin untuk menjualkan barang-barang PT, tidak boleh menjual barang PT. Paham? Makanya kalau seumpama tiba-tiba bawa barang-barang dari PT, ya kan? Udah gitu jual dengan atas nama atau produk PT. Tidak ada perintah, tidak ada izin dan tidak ada apa-apa. Nggak boleh. Itu boleh dicekal tuh barang-barang. Dari mana ente? Dari PT. Enggak, ente kan bukan bagian marketing. Boleh dicekal, boleh disita, boleh dibekukan agar tidak ditransaksikan. Kita nggak tahu barang-barangnya, misalkan barang-barang yang memang terbatas dan lain sebagainya kan gitu. Itu makanya itu perlu dilakukan. Itu contoh aja, contoh simpel yang untuk dalam keadaan zaman sekarang untuk konteks kategori al-abdul ladzi lam yu'dan fit tijarah. Terus dilanjut dikatakan wasakatal musannif, ya. Ini yang hari ini. Wasakatal musannif, karena sedikit dong. Wasakatal musannif kitab takrib, ya. Bukan Fathul Qarib, takribnya. Fathul Qarib katanya an asya'in minal hajar madhkurun fil mutawalat. Jadi musannif takrib ini diam atau tidak menjelaskan lebih banyak lagi siapa golongan-golongan orang-orang yang memang dimahjur, ya. Dicegah transaksinya gitu, ya. Dan padahal madhkurun fil mutawalat disebutkan di kitab-kitab besar. Ya jelas musannif tidak menjelaskan karena memang mukhtasar. Dikatakan di kitab-kitab besar dijelaskan. Minha di dalam kitab Ibnu Qasim Fathul Qarib ini dijelaskan salah satunya. Apa? Minha al-hajru alal murtad. Salah satunya adalah al-hajru, dihajar, dimahjur atau dicegah transaksinya itu untuk orang yang murtad. Orang murtad hartanya bekukan. Orang murtad nih, hartanya itu harus dibekukan. Lihaqil muslimin, itu untuk haknya orang-orang muslim. Harta orang murtad itu dibekukan untuk haknya orang-orang muslim. Wa minha al-hajru 'alar rahin. Dan diantaranya lagi mahjur karena ada barang yang memang perlu digadaikan. Paham? Untuk orang yang menggadaikan, ya kalau dibilang itu dihajar. Lihaqil murtahin. Misalkan barang yang memang digadaikan, ya, barang yang digadaikan itu dibatasi transaksinya, tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh digunakan karena apa? Karena ini ada hak untuk murtahin.
Jadi penamaannya itu ada barang-barang yang tidak boleh ditransaksikan. Ya ente udah menggadaikan, misalnya menggadaikan mobil, misal. Terus mobilnya mau dijual, nggak bisa, ya, nggak bisa mobil itu dijual karena apa? Karena dalam kondisi gadaian. Tapi kan kejadian zaman sekarang, ya, mobil udah digade sama orang yang memang yang punyanya itu dijual. Karena dia ngerasa punya BPKB sama STNK-nya. Main tunjuk aja mobilnya di mana, di sono. Datang orang yang dijual tadi. Ana mau bawa mobil, mobil siapa? Ini surat-suratnya. Ini mobil datang digadein sama orangnya. Enggak ada, anak udah beli. Ini ribut karena udah beli, itu ribut karena dia ngutang. Wah, udah kejadian banyak. Nah, itu nggak bisa. Makanya barang-barang seluruhnya dibekukan untuk tidak dapat ditransaksikan. Jelas ya? Jelas. Terus dilanjut lagi. Wa tasrifus sabi wa tasarrufus sabi wa tasarrufus sabi wal majnun wasafih ghairu sahih. Nah ini, kalau juga memaksakan diri untuk bertransaksi, dengar baik-baik. Kalau memaksakan untuk transaksi, lihat, wa tasarrufus sabi, kalau transaksinya anak kecil, wal majnun, orang gila, wasafih, dan juga orang yang safih, orang yang suka mubazir harta, buang-buang harta katanya, atau tidak mengerti cara jual beli, ghairu sahih, transaksinya tidak sah. Jadi transaksinya itu tidak sah. Makanya dikatakan fala yasihu minhum bai'un wala syira'un, katanya wala hibatun. Maka tidak sah baik itu jual, beli ataupun hibah, memberi. Memberinya itu nggak bisa. Anak kecil tiba-tiba datang sama kita, kasih aja nih cincin, buat om nih, ya enggak, kasih cincin, kasih gelang, buat om nih 200.000. Hatur nuhun, tarima we. Bingung pas kanyahoanku orang tua anaknya tuh, ya kemanakan kasih om itu, ada ontrok katanya tuh. Nah kalau diontrok nih masilkan disamperin sama orang tuanya, kamu katanya ngambilin ini cincin saya, uang saya, dah saya mah dikasihnya tuh, dikasih kan ku budak bolon, budak anak kecil, nih ditagih lagi, wajib untuk mengembalikan. Wajib untuk mengembalikan. Kenapa? Karena setiap transaksi pemberian dari anak kecil tadi tidak sah. Bayangkan. Nah, gitu wanti-wanti nih yang punya warung, yang punya usaha, anak kecil main-main, beli aja langsung. Misalkan ada mainan-mainan, tiba-tiba anak kecil, ntar dulu disuruh siapa? Iya, ntar, ya enggak. Bawa duit gede lagi soalnya, duit. Ini enggak, aku pengen jajan, nggak bisa, ya kan? Duit gede. Kalau duit kecil masuk akal dikasih. Kalau duit kecil masuk akal dikasih dan dia jajan sesuka hati dia. Tapi kalau udah duit gede, bawa duit 100-200 ribu, beli, milih seenaknya dia. Jaga dulu bentar. Karena apa? Nanti ente juga yang rugi. Ketika datang lagi orang tuanya, apaan ini malah lagian dikasih ini ya. Ngamuk-ngamuk orang tuanya ini balikin. Harus dibalikin. Itu hukum loh. Hukum fikihnya harus dibalikin. Karena apa? Karena memang dasar transaksi di awal tidak sah. Terus bagaimana kalau memang ada kerusakan? Nah ini, misalkan udah beli mainan. Terus udah langsung dirusak. Entahkah dari kemasan atau memang barangnya langsung rusak. Oke. Penjualan tidak jadi. Namun tetap ente sebagai wali ganti. Sebenarnya ujung-ujungnya meli-meli oke. Sebenarnya. Tapi kan itu nunggu kalau udah dirusak dulu. Kemasan sudah dibuka. Barang sudah dirusak. Ganti. Sama-sama bayar-bayar juga. Beli-beli juga ujungnya. Tapi transaksinya bukan lagi jual beli. Transaksi kerusakan tadi mengganti kerusakan. Tapi beda dengan transaksi di awal. Transaksi membeli. Maka orang tua bisa menggagalkan. Walaupun ketahuannya udah sehari. Enggak jadi. Samperin, beres, balikin. Dan orang yang menjualnya itu harus mengembalikan. Membatalkan. Memang batal secara hukum. Makanya dikatakan di sini. Fala yasihu minhum bai'un wala sira'un wala hibbatun. Enggak sah. Memberinya, menjualnya, atau membelinya. Walau ghairaha minat tasarrufat, dan apapun jenis transaksi, ya kan? Kalau dari anak kecil, anak orang gila, dan juga apa? Tadi safih, ya. Pokoknya jenis transaksi apapun tidak bisa ditransaksikan. Makanya, tapi ya, di antara 3 golongan tadi ada yang memang masih bisa bertransaksi. Dikatakan di sini wa ammas safihu, dan adapun yang safih, yang suka mubazir tadi hartanya, katanya fayasihu nikahuhu biidzni walihi, katanya untuk tasarruf, untuk transaksi, kalau dibilang transaksi itu akad, ya, untuk melakukan akad untuk safih boleh,
fayasihu nikahuhu biidni walihi. Boleh nikah. Walaupun dia suka poya-poya, ya kan? Mubadir harta, uangnya dia nggak bisa jaga. Pokoknya kerja mah kerja tapi habis mulu belum sebulan. Ya tuh. Kerja mah kerja tapi nggak tahu uangnya kemana. Oke, selama itu dimahjur, nggak boleh lagi pegang uang. Punya kebutuhan minta, tapi uang semua hasil simpan. Harus itu, ya. Jadi ada wali, penanggung jawabnya siapa? Entahkah orang tua, entahkah kakeknya, siapapun kerabatnya. Jadikan penanggung jawab. Kalau memang biasanya ini banyak pemuda zaman sekarang banyak kayak begitu. Kerja mah kerja, belum sebulan mesti boga duit deh. Nyata. Karena apa? Karena di foya-foya, dimubazirkan. Makanya siapa? Keuangannya itu harus disimpan. Tapi kadang-kadangnya siapa ya harus full semuanya itu harus ngaji juga. Takutnya kan pas yang dititipinnya justru habis hilang. Ya, gaji dikasih ke orang tua, orang tuanya menghabiskan. Nah, sarwa kene doa dia. Sarujang waduh lah tuh gitu banyak. Ini disimpan untuk kebutuhannya nanti. Jadi ada tabungan untuk kebutuhannya. Itu bahasanya. Kalau yang safih boleh transaksi, boleh akad nih. Itu pun dengan izin wali. Perempuan memang kudu walinya. Ini ngomongin laki-laki. Perempuan udah kuat, udah bener-bener udah jelas perempuan mah kudu ada walinya. Laki-laki kalau nikah harus ada wali, kasusnya seperti apa? Ini. Jadi kalau ada yang nanya, laki-laki nggak perlu ada walinya. Saya bilang, siapa bilang laki-laki nggak boleh ada wali? Emang nggak perlu ada walinya? Ada kasus laki-laki mau nikah tuh ada walinya, harus ada walinya. Siapa? Laki-laki tersebut terkategorikan safi. Nah, nikahnya tuh harus ada wali, biizni wali, ya kan? Jelas ya? Dan beberapa hal yang lain, tapi wallahu alam bishawab. Kita ngomongin muflis, setelahnya muflis. Muflis itu kan anak bilang satu baris doang kan? Satu baris kelar itu. Ya. Hanya satu baris tadi kan? Satu apa dua? Dua baris lah. Dua baris di bonusan. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya kita harus tahu, tidak setiap transaksi itu bisa dikatakan sah. Apalagi yang orang-orang yang sudah dilarang transaksinya. Makanya kita harus jaga-jaga juga. Biar apa? Biar tidak dampaknya nanti justru buruk kepada kita. Batal demi hukum mau ngomong apa kita? Terus uang sudah habis dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat dunia akhirat, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang Allah berikan duduknya di majelis taklim ini Allah berikan juga untuk orang tua kita khususnya, dan juga orang-orang yang kita cintai. Khusus orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua yang sudah tidak ada, Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agar lebih sempurna kita baca doa khatimul majelis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أزكيا علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Paham tum? Alhamdulillah. Ada pertanyaan?